kita mulai saja sambil menunggu untuk yang lain hadir. Perkenalkan dulu terlebih dahulu, saya Intan Pratiwi SPD sebagai host, dan saya sekarang ini mengajar di SMP Islam Ternate Putih Global. Sesi hari ini akan diisi oleh Bu Irma selaku pemateri atau narasumber dengan materi yaitu Kahoot versus Quizizz. Jadi kita membandingkan antara Kahoot dan Quizizz, itu bedanya seperti apa sih? Dan sesi hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Cucu Sumiati. Baik, kepada Ibu Cucu Sumiati, selaku moderator dipersilahkan. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu Intan Pratiwi. Sebelumnya, perkenalkan saya Cucu Sumiati dari TKIT Aisyah. Sebagai moderator akan memandu meeting room kali ini. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan membacakan biodata presenter. Nama Ahmad Rinaldi SPD, tempat tanggal lahir Mutilan 14 Juni 1991, domisili Bekasi, lulusan FKIP UHAMKA 2013, jurusan Pendidikan Geografi, instansi SMPI Ternate Putih Global Bekasi. Nah, baiklah, di sini sebelum dibahas tentang HOTS dan Quizizz, sedikit ulasan bahwa HOTS itu aplikasi online yang sekarang apalagi sedang diberlakukannya pembelajaran jarak jauh. Kemudian di sini untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan bersama-sama, mari kita simak penjelasan dari Ibu Irma sebagai presenter. Kepada Ibu Irma dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya untuk host dan juga moderator kita hari ini, Bu Intan dan Bu Cucu. Terima kasih sudah mempersilahkan waktunya dan kesempatannya untuk saya bisa menyampaikan materi hari ini yang saya beri judul membandingkan antara Kahoot dan Quizizz. Ya, mungkin banyak dari Bapak dan Ibu mungkin bingung gitu ya, kenapa saya bikin judulnya Kahoot versus Quizizz. Sebenarnya ini bukan untuk membandingkan secara mana yang lebih baik begitu ya, atau yang lebih bagus di antara keduanya, tetapi saya lebih kepada memperkenalkan kembali apa sih aplikasi ini gitu, yang mana kita tahu sendiri bahwa Kahoot dan Quizizz ini itu sebenarnya seperti saudara ya, sama kembar dan mirip tapi berbeda gitu. Ini merupakan sama-sama aplikasi quiz online yang memang sangat interaktif begitu, dan kita mungkin sudah banyak yang sering pakai untuk keseharian kita mengajar, khususnya kalau saya sendiri di sekolah itu sudah cukup sering pakai Quizizz dan Kahoot ini juga. Anak-anak yang mengikuti cukup tertarik begitu ya, cukup senang ketika saya ajak main kuis gitu kan, mereka langsung senang karena ya pertama memang penggunaan Kahoot dan Quizizz ini karena basisnya online ya Bapak Ibu, jadi anak-anak harus membawa gadgetnya masing-masing sehingga mereka mungkin senang dari situ. Dan juga tampilan dari kuisnya tidak monoton seperti mungkin kalau kita bisa buat kuis dengan Google Form, itu kan
tampilannya juga bisa ya bentuknya kuis, tetapi kan tidak interaktif gitu. Kalau Kahoot dan Quizzes ini kan termasuk yang interaktif ya, jadi ada suaranya, ada gambarnya, musik-musik yang mungkin membuat semangat, bahkan ada meme-meme yang ketika menjawabnya dan lain sebagainya itu muncul begitu. Nah, ini saya tertarik aja untuk membahas aplikasi quiz online ini dan juga membandingkannya begitu, supaya Bapak dan Ibu mungkin bisa lebih mengetahui lagi begitu sebenarnya apa sih bedanya gitu, apakah sama saja atau bisa memilih yang mana yang lebih cocok untuk saya atau mungkin lebih mudah saya pakai begitu ya. Mungkin tidak perlu berpanjang-panjang lagi, saya mulai share PowerPoint-nya dulu kali ya. Tunggu sebentar, mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa cepat gitu. Ya, apa sudah muncul, Bu Intan? Belum, masih starting, Bu Irma. Oh, masih belum ya? Ya. Masih starting, masih menunggu. Oke. Sebentar. Masih belum muncul, Bu Intan? Belum kalau di saya. Bu Cucu gimana, Bu Cucu? Sama Ibu, baru muncul. Baru muncul. Oke. Oh iya, nih baru muncul. Sudah ya. Berarti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin kita langsung masuk saja. Sejarahnya antara Kahoot dan Quizzes. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu aplikasi ini memang keduanya sama ya, sama-sama aplikasi quiz online, tetapi mungkin kita banyak yang belum tahu juga ya sebenarnya yang mana duluan gitu kan, antara Kahoot dengan Quizzes ini. Sejarahnya ini saya mengambil dari referensi, kalau Kahoot sendiri itu diluncurkan pada Agustus tahun 2013, yang awalnya itu dari negara Norwegia, kemudian baru disusul dengan Quizzes ini gitu. Kalau Quizzes ini baru tahun 2015 ya, dia baru muncul, sehingga memang lebih dahulu Kahoot. Dan kalau Quizzes ini dia pertamanya munculnya di India, di Bengaluru gitu. Tapi memang kalau untuk pemakaiannya emang Quizzes ini jauh lebih banyak dipergunakan itu oleh guru-guru di seluruh dunia, terutama itu di Amerika Serikat. Itu hampir setengah dari sekolah di Amerika Serikat itu menggunakan Quizzes ini begitu. Walaupun tidak kalah saingnya ya, Kahoot ini juga banyak yang menggunakan, itu lebih dari 50 juta orang di 180 negara itu juga ikut menggunakan, termasuk kita mungkin ya salah satunya. Kemudian udah muncul gambarnya ya? Oke. Mungkin muncul kok. Dari awal kita melihat dulu ya perbandingannya, mungkin dari awal tampilan ketika kita masuk ke situsnya, karena ini merupakan quiz online gitu ya, jadi kita tidak perlu mengunduh aplikasinya begitu ya Bapak Ibu, jadi kita hanya perlu masuk ke situsnya. Kalau Kahoot itu KHUUT gitu tulisannya ya, .com, itu kita langsung masuk saja. Kemudian tampilannya Bapak atau Ibu bisa lihat itu di sebelah kiri kita. Tampilannya seperti itu, warna ungu dan ada tulisan Make Learning Awesome kayak gitu kan. Terus kalau yang Quizzes itu pun sama, kita juga masuk ke linknya itu dengan mengetik quizzes.com begitu ya. Kita langsung masuk dan muncul latarnya seperti itu juga. Sebenarnya kalau dari keduanya kita lihat ini hampir mirip gitu ya, sama gitu kan, sama-sama memperlihatkan gambaran permainan atau proses kuis yang menyenangkan, gembira, anak-anak juga interaktif sekali gitu kan. Jadi memang sangat menarik sekali aplikasi dua aplikasi ini gitu. Kemudian, nah, apa sih sebenarnya Kahoot dan Quizzes ya kan? Nah, tadi saya udah singgung sedikit tentang sejarahnya. Jadi, dua aplikasi ini merupakan platform pembelajaran berbasis game gitu kan, yang penggunanya bisa membuat kuis bentuknya bisa berupa pilihan ganda gitu kan,
yang melalui aplikasi ini pemainnya bisa masuk via browser dengan hanya memasukkan PIN yang dibuat oleh masing-masing aplikasi tersebut. Jadi kedua aplikasi ini memang modelnya sama ya. Jadi kalau kita masuk ke gamenya itu kita diberikan kode berupa PIN yang tinggal kita masukkan, kemudian kita bisa langsung masuk join gamenya tersebut. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu, tenang. Tapi mohon maaf mungkin karena gini ya, saya pengen banget menunjukkannya live gitu ya, bagaimana penggunaan Kahoot dan Quizzes ini secara online. Kita langsung masuk ke webnya, tetapi mungkin saya khawatir kendala internet saya dari kemarin bermasalah. Ini mohon maaf, ini aja kayaknya agak ngadet-ngadet gitu ya. Jadi saya mengantisipasinya dengan ya tadi saya screen recorder yang saya mau tampilkan itu. Jadi saya mungkin nanti menampilkannya berupa rekaman ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua itu perbedaan antara Kahoot dan Quizzes itu terlihat dari tampilan ketika kuisnya berlangsung begitu ya. Jadi kalau tampilannya, kalau misalkan si Kahoot ini dia menggunakan 2 layar gitu ya, tampilannya seperti itu. Ada di tampilan yang gambar smartphone-nya itu seperti itu. Kemudian itu yang sebelah kirinya gambaran dari bentuk soalnya. Itu yang pertama, yang paling atasnya itu ada bangun apakah ini itu bentuk soalnya, kemudian itu ada pilihan jawabannya seperti itu. Karena ini bentuknya quiz online yang game gitu ya, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita anak-anak mengerjakan itu mereka seperti berlomba-lomba begitu. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi terlihat siapa yang masuk peringkat atas, yang nilai skornya tertinggi, yang ketinggalan siapa gitu, itu terlihat. Terus kalau Quizzes itu yang sebelah kanan itu bentuknya seperti itu. Jadi dia satu layar Bapak Ibu. Jadi terlihat bahwa lebih simple ya kalau si Quizzes ini. Jadi dia lebih menampilkan langsung soalnya seperti ini dan pilihan jawabannya dengan seperti ini, kemudian diklik saja seperti ini. Hampir sama sih keduanya, hanya bentuk tampilannya saja yang berbeda. Oke, ini sudah muncul belum ya, kok agak ngadet ya di sana. Oh ya. Nah ini kemudian yang selanjutnya kalau bentuk tampilan awal ya, itu ketika kita masuk ke gamenya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi tampilan di Kahoot-nya seperti ini yang sebelah kiri, dan di Quizzes itu seperti ini yang di sebelah kanan. Dan kalau kita melihat dari tampilannya sebenarnya memang lebih interaktif dan lebih menarik si Quizzes ini. Walaupun memang si Kahoot juga dia sudah beraneka ragam warna begitu ya, sudah membuat kalau untuk seusia anak-anak SD, SMP itu cocok sekali gitu kalau guru-gurunya pakai ini, karena mereka sangat suka ya dengan warna-warna, bentuk, gambar seperti itu. Jadi sangat cocok kalau kita gunakan untuk tingkatan-tingkatan itu. Walaupun sebenarnya tingkatan SMA juga banyak yang menggunakan dan tidak masalah seperti itu. Dan juga banyak yang menyenangkan. Nah ini dari tampilan depannya ya. Nah kemudian ini bentuk tampilan awal game. Kalau kita masuk ke join game Kahoot-nya, itu masuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan di awal, ketika nanti kita mau masuk, itu anak-anak akan ditampilkan seperti ini. Yang di handphone ini, di layar handphone ini, itu bentuknya langsung game pin dan enter. Nah di sini tulisannya enter the pin you see on the big screen to the right. Jadi biasanya kita ada kombinasi angka di sini. Nah yang ini nih, yang di layar sebelahnya itu ada game pin-nya. Nah, ini biasanya ada di layar gurunya yang nanti bisa di-share ke anak-anak berapa kode pin-nya yang bisa anak-anak join di situ. Nanti setelah anak-anak masukkan pin, dia enter, nanti dia akan langsung masuk ke sini, ke layar yang ada Kahoot yang birunya ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti terlihat siapa yang sudah join dan yang belum.
Dan untuk anak-anak itu bisa kita setting juga apakah dia bisa pakai nama aslinya atau tidak. Itu sebenarnya bisa di setting ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anak-anak itu masuk, dia bisa pakai nama aslinya, atau biasanya kan anak-anak tuh suka pakai nama-nama samaran gitu ya. Kalau pengalaman saya tuh anak-anak suka kayak gitu. Jadi dia suka pakai tanggal lahirnya atau nama panggilannya atau nama game atau anime yang mereka suka begitulah ya. Nah, tapi usahakan sih kalau misalkan memang pakai game untuk ulangan atau untuk ujian ya sebaiknya mereka harus diarahkan menggunakan nama aslinya begitu, supaya kita juga tidak bingung ya Bapak Ibu untuk ngecek ketika misalkan kalau kita pakai game ini bukan pada saat di sekolah, kita bisa mengecek gitu anak-anak itu udah masuk semua atau belum, siapa yang belum begitu. Kalau di sekolah kan kita bisa tanya ya langsung ya, ini siapa nih yang pakai nama ini gitu, dan kita bisa langsung lihat. Karena mohon maaf, terkadang kalau kita nggak men-setting game ini gitu kan, anak-anak ketika masuk sekali, ketika dia ada trouble keluar dari masuk gamenya ini, dia bisa masuk lagi Bapak Ibu, tetapi dengan nama player yang berbeda begitu kan. Nah, tapi nama player yang pertama itu tidak terhapus kecuali kalau kita yang memegang gamenya itu menghapus. Nah, makanya kadang memang ini perlu kita setting Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mau game itu kita setting dulu supaya anak itu cuma bisa masuk dengan satu nama begitu. Jadi nggak bisa berulang-ulang. Yang kita harus buat aturan sih. Nah, jadi kembali lagi ini ketika masuk seperti ini tampilan untuk Kahoot, dan ya dia tinggal masukkan game pin di sini, anak-anak masuk, dan nanti setelah sudah terkumpul semua anak-anaknya, kita bisa langsung klik start di sini, di ujung sini ada start, itu untuk memulai gamenya. Jadi nanti tampillah di sini sebentar, saya sudah ini belum ya? Oh, ini seperti ini ya Bapak Ibu, ini tampilan Kahoot. Ini kalau nggak salah saya video, mohon maaf. Nah, jadi ini kalau pertama sebelum tadi masuk ke yang tadi ya, ini kita bisa pilih gamenya mau yang satu device atau multi mode. Sebenarnya sama saja di Quizzes juga sama seperti ini. Kalau misalkan kita mau pakai yang satu orang satu device ya berarti kita pakai yang klasik ini. Nanti kalau misalkan mau tim mode, kalau tim mode itu berarti kan anak-anak pakai tim ya. Jadi satu device ini untuk beberapa nama begitu. Nah, biasanya kita pakai yang klasik ini nih. Kita klik yang ini. Ini video ya Bapak, saya aktifkan dulu biar bisa dilihat. Ya, jadi tampilannya akan seperti ini kalau kita masukkan yang tim tadi. Kalau yang tim tadi akan seperti ini. Ya. Jadi sama, sebenarnya modelnya sama. Kita tinggal masukkan game pin. Jadi kita masuk dulu baru kita dapatkan game pinnya. Jadi kita nggak bisa misalkan satu kuis terus kita udah langsung dapet pin yang permanen gitu, enggak ya. Jadi kita memang ketika masuk ke game itu, kita mau mulai gamenya baru kita dapatkan pinnya gitu. Makanya ini sebenarnya bisa berubah-ubah juga, kalau mau berkali-kali pun bisa gitu, mau dikasih waktu dan sebagainya. Ini yang kalau yang tim ya. Oke, sebentar aja. Kalau yang klasik yang tadi ya Bapak Ibu nih ya, yang klasik yang seperti yang ini kalau yang klasik. Jadi bedanya seperti itu saja. Kemudian, nah ini kalau ini bentuk tampilan dari Quizzes. Kalau Quizzes dia ketika kita masuk ke akun kita, seperti biasa ya mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, kalau misalkan kita mau masuk aplikasi tentunya kita harus login dulu ya dengan akun kita gitu. Biasanya dengan email. Kalau saya biasanya kalau masuk ke
aplikasi-aplikasi seperti ini biar saya nggak pusing juga mengingatnya gitu ya, password dan emailnya. Biasanya saya satu email itu khusus untuk misalkan saya download aplikasi-aplikasi, masuk buat akun aplikasi. Jadi sudah tersinkron di satu email itu. Jadi kalau misalkan ada masalah, jadi saya tahu gitu Bapak Ibu. Nah ini kayak ini saya masuknya udah langsung, misalkan joinnya langsung pakai akun Google ya. Jadi langsung masuk ke akun Google dan kita langsung udah punya akun. Itu cepet banget. Jadi lebih enak, lebih praktis kalau kita misalkan mau cepet-cepet bikin, gak usah kelamaan bikin akun. Jadi ya kayak gitu aja. Langsung kesinkron di email kita. Nah nanti tampilan awalnya seperti ini. Sebentar. Nah. Ini mohon maaf saya memang sengaja tidak pakaikan suara di videonya karena kebetulan pas saya merekam itu banyak bising dari luar, jadi takut malah mengganggu ya. Jadi yang penting terlihat ya pergerakan gambarnya. Jadi ini Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi kalau kita mau memulai kuis itu kita bisa pilih dari kuis yang sudah kita buat di situ ya. Terus kita klik, akan muncul seperti ini. Mohon maaf ini sinyalnya juga agak bermasalah pada saat saya merekam. Ya, jadi muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini munculnya kalau di Quizzes. Kalau saya pribadi ya jujur memang lebih enak melihat tampilan yang di Quizzes gitu Bapak Ibu. Jadi karena dia langsung buka soal, terus langsung ada soalnya, terus nanti kita bisa mau pilih mau assign atau mau game gitu kan, play game. Nah ini contoh play game-nya. Kalau yang tadi kan di Kahoot kan cuma 2 ya, cuman klasik sama tim. Kalau ini ada 3 gitu kan. Jadi kita bisa bebas pilih yang mana gitu kan, lebih variatif sebenarnya bentuk kuisnya. Nah ini kalau kita misalkan mulai untuk host game-nya atau kuis online-nya. Nah kalau Quizzes bentuknya seperti ini. Kalau tadi di atas kan ya, kalau Kahoot itu di paling atas ini websitenya sama si kode pin game pinnya. Kalau si Quizzes bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah kode yang inilah yang yang nanti kita share ke anak-anak gitu ya. Jadi kode yang tadi yang akan di-share ke anak-anak. Jadi hampir sama sebenarnya cara penggunaannya. Saya tidak mau terlalu jauh membahas itu ya, supaya mungkin mengingatkan Bapak Ibu aja. Nah, jadi seperti itu bentukannya. Jadi perbedaannya sedikit sekali gitu ya, untuk antara Kahoot dengan Quizzes dari variasi model gamenya dan juga bentuknya. Kemudian apalagi sih perbedaan Kahoot dan Quizzes? Yang pertama di sini, di Kahoot sendiri itu karakter soal terbatas hanya 95 karakter. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan guru bahasa Indonesia atau IPS kayak saya gitu ya, yang memang kalau bikin soal itu kan suka ada deskripsinya kayak gitu kan, ada alur pola pikirnya ya untuk soalnya. Itu kalau di Kahoot ini agak sulit Bapak Ibu kalau kita mau mengetik full karena hanya dibatasi sebanyak 95 karakter. Jadi tidak bisa full atau panjang-panjang. Solusinya mungkin kita bisa pakai screenshot atau pakai snipping tool gitu ya di soal yang ada di Word, kemudian kita unduh di image library yang ada di soal itu gitu. Jadi modelnya kayak ya pertanyaannya aja yang kita tulis, kemudian kita tambahkan narasinya di gambar gitu. Mungkin itu solusinya kalau untuk di Kahoot. Terus tersedianya image library yang cukup banyak. Dari sini kalau kita mau pilih gambar-gambar itu banyak sekali. Jadi kita nggak mesti harus unduh, tapi banyak banget udah tersedia dari Kahoot-nya itu sendiri. Terus bisa ditambahkan link YouTube. Nah ini yang memang kelebihannya juga ya dari Kahoot, kita itu misalkan mau membuat soal, kemudian kita mungkin nggak prepare video atau mungkin bahan pertanyaannya yang berkaitan bahan narasinya yang berkaitan dengan soalnya. Nah kita bisa masukkan link YouTube Bapak Ibu di sini. Jadi cukup membantu sekali sih untuk kita.
Jadi kita bisa masukkan link YouTube di situ, nanti videonya bisa masuk di sana. Kemudian bisa import dari file Excel sehingga tidak ketik soal. Nah, ini yang paling enak sekali. Kalau Bapak Ibu tidak mau capek gitu ya, kita bisa pakai pakai yang spreadsheet itu loh Bapak Ibu. Jadi kita ngetik soal, kita taruh di spreadsheet, nanti bisa kita unduh spreadsheetnya sehingga kita bisa import ke soalnya begitu. Kemudian bisa ambil paket soal dari orang lain. Nah, ini juga biasanya kalau Bapak Ibu mungkin terburu-buru gitu ya, tidak ada waktu untuk mengetik, Bapak Ibu bisa cari soal yang mungkin mirip-mirip dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan gitu ya, karena banyak sekali di situ file-file game soal yang sudah ada dari orang lain yang bisa kita pakai juga. Dia tinggal diduplikat terus kita masukkan ke soal kita gitu. Nah, kalau di Quizzes itu juga hampir sama Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Quizzes ini lebih enaknya kita ketika mengetik itu bisa panjang-panjang katanya. Jadi bisa lebih panjang daripada si Kahoot. Jadi tidak dibatasi seperti itu. Ya, kalau kita mau panjang-panjang tuh di Quizzes bisa. Tapi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu juga mau memasukkan gambar, video, dan lain sebagainya itu juga bisa. Terus bisa tulisan miring, underline, bahkan teks warna. Nah, ini yang tidak ada di Kahoot ya Bapak Ibu. Jadi kalau di Quizzes itu bisa lebih variatifnya di situ. Jadi kita bisa mengedit soal kita, tulisan-tulisannya. Jadi kan biasa kalau di soal tuh ada kecuali gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita bold, kita miringkan, underline gitu. Itu bisa dimodifikasi di Quizzes. Terus kemudian ada tersedianya emoji. Nah, ini biasanya mungkin kalau kita mau lelucuan, kalau bikin gamenya itu bisa ditaruhkan emoji di situ. Kemudian menambahkan image dari URL. Nah, ini juga bisa kita punya link yang perlu kita masukkan untuk gambar ya Bapak Ibu, itu bisa dimasukkan. Kemudian bisa teleportasi item soal dari orang lain sehingga lebih cepat. Nah, ini juga sama banget sama yang di Kahoot ya. Jadi kita bisa bahasanya yang ngambil soal orang gitu. Ini sebenarnya bagus nggak bagus ya, nggak bagusnya buat yang bikin soal udah capek-capek ngetik gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk kita itu sangat terbantu Bapak Ibu. Jadi kita bisa, dan enaknya kalau di Quizzes itu langsung ngambil satu paket soal, itu langsung kita bisa pakai Bapak Ibu. Tapi kalau di Kahoot kan memang harus satu-satu ya soalnya ya. Satu nomor seperti itu. Kalau di Quizzes itu enaknya dia bisa langsung satu paket Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung ngambil soal orang, diplok gitu. Jadi satu, mungkin kita tinggal edit aja image awalnya kayak latar depannya supaya lebih masuk kepada soalnya atau bentuk-bentuk kuisnya tentang apa. Misalnya kita masukkan gambar pegunungan, kalau misalkan soalnya tentang pembentukan muka bumi begitu ya, atau tentang bencana alam gitu, kita bisa masukkan gambarnya di situ. Nah, kita bisa langsung pakai Bapak Ibu soalnya. Nah, itu enaknya kalau di Quizzes. Jadi satu paket dari nomor, misalkan soal orang itu ada 100 nomor atau ada 50 nomor, itu bisa kita langsung pakai. Jadi kita tinggal duplikat, kita tinggal ganti aja misalkan identitas bla bla blanya yang mungkin berkaitan dengan kita gitu ya. Udah, kita bisa langsung pakai. Nah, enaknya kayak gitu kalau di Quizzes. Kalau di Kahoot dia bisa import tapi harus satu. Jadi satu nomor. Jadi bisa dikatakan juga membantu tetapi lama ya gitu. Jadi lebih cepat di Quizzes memang. Kemudian kita nggak muncul. Nah, ini tampilan dari Kahoot dan Quizzes. Kalau kita tadi kan saya udah kasih video sedikit ya, tapi mungkin terlalu cepat gitu kan. Nah, di sini ada, kalau kita di Kahoot Bapak Ibu, ketika kita mau memulai membuat soal, itu kita akan ditampilkan layar di home kita, itu kita bisa langsung create soal kita. Nah, tapi kalau kita mau pakai soal kita yang sudah kita ketik, itu kita tinggal pilih di sini. Ini kebetulan saya cuma ada satu soal yang saya screenshot di sini ya, baru satu soal di sini.
Jadi ini adalah deretan nanti soal-soal yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal kita klik aja. Kita klik kita mau pakai yang mana. Nah, terus kalau di quizzes itu bentukannya seperti ini. Nah, ini mohon maaf ya, ini kayaknya salah deh. Oh, ini bukan yang soalnya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini justru reportnya ya. Oh iya, mohon maaf. Ini reportnya. Ini report dari hasil quizzes dan Kahoot-nya. Kalau yang ini Bapak Ibu, mohon maaf, kebalik saya. Jadi kalau yang soal yang ini nih Bapak Ibu. Ini yang soal. Jadi ada gambar-gambarnya seperti ini ya. Gambar-gambar tema soalnya. Jadi kalau ini yang di Kahoot tampilannya akan seperti ini. Ini dia di menunya di My Kahoot. Kalau di quizzes itu di My Quizzes. Nah, di sini kita tinggal pilih mau yang mana yang mau kita pilih, atau kita mau bikin tadi juga bisa. Kalau di sini juga kita tinggal bikin juga create a new quiz gitu. Kalau yang di sini create aja, kita tinggal klik terus nanti muncul untuk buat kuisnya. Dan ini hampir sama sih untuk penggunaannya. Oh salah. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah kalau ini kita kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu. Ini untuk tampilan tadi reportnya setelah kita ujiankan tadi, itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau yang di Kahoot itu tampilannya seperti ini. Di report sama-sama di report nama menunya. Ini report dan yang ini juga report. Jadi kita bisa pilih yang mana sih yang tadi sudah kita mainkan gamenya. Kita klik saja. Kita bisa lihat progres dari anak-anak. Jadi yang jawabannya betul, skornya paling tinggi siapa dan lain sebagainya gitu kan. Yang masuknya 2 kali juga kita bisa lihat dari akunnya gitu kan. Nah, terus kalau kita nggak mau capek-capek melihat di sini, kita juga bisa download di sini. Nanti bentuk filenya Excel. Nanti saya kasih lihat bentuk filenya. Oke, jadi kita tinggal download aja di sini Bapak Ibu. Untuk hasil reportnya. Jadi kita ya kalau misalkan kita mau masukkan ke buku nilai itu gampang banget. Jadi tinggal di copy paste aja nanti dari file ini. Nah, di quizzes pun sama Bapak Ibu. Jadi modelnya dia tinggal kita klik aja nih hasil ujiannya yang mana. Habis itu ini diklik dulu kalau di quizzes ya. Diklik dulu nih yang soalnya, baru nanti ada downloadnya juga. Saya kayak tadi udah itu tapi ditaruh di mana ya? Mohon maaf ya berantakan Bapak Ibu. Saya tadi buru-buru juga screenshotnya. Ya, jadi nanti pokoknya kalau kita buka itu tampilannya hampir sama sih Bapak Ibu. Download untuk hasilnya juga seperti itu. Jadi nanti tinggal kita download aja bentuknya Excel. Kemudian nah, kalau bentuk tampilan di anaknya seperti ini, ketika di Kahoot, tadi yang di awal juga sudah saya tampilkan ya, yang quizzes ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, landasan dasar pemikiran Weber tentang tindakan sosial adalah, itu pertanyaannya. Kemudian ini jawabannya. Nah, kalau di Kahoot dia uniknya pilihan opsionalnya itu dia pakai simbol-simbol gini Bapak Ibu. Kalau di quizzes kan dia warna ya. Jadi kita tinggal mau kita tulis pakai ABCD juga nggak apa-apa, atau kita mau kosongin tinggal option aja. Jadi warnanya aja kalau di quizzes. Terus perbedaannya lagi kalau di Kahoot itu dia bisa multiple answer, bisa 1 jawaban dianggap benar, bisa edit image atau di crop. Opsi jawaban hanya 4. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang mengajar di SMA, ini agak kurang membantu ya. Karena kalau di SMA kan opsionalnya hanya, sampai E ya. Gitu. Jadi ini kayaknya kalau untuk di SMA agak tidak bisa dipakai ini. Kalau di quizzes itu justru pilihannya lebih banyak ya. Jadi pilihan timernya lebih banyak. Kemudian preview hasil soal langsung terlihat. Jadi kalau anak-anak tadi selesai menjawab itu dia bisa langsung tahu jawabannya apa, terus previewnya seperti apa itu bisa lihat. Terus multiple answer-nya tetapi harus semua jawaban diklik. Ya, jadi kalau yang di sini kan
multiple answer-nya bisa satu jawaban yang nggak benar. Kalau yang ini tuh bisa diklik-klik semua, Bapak Ibu bisa dicoba-coba gitu maksudnya. Kalau yang ini, kalau yang di Kahoot maksudnya ini lagi. Kalau di Kahoot kita sekali ngeklik itu udah langsung ada jawabannya. Tapi kalau di Quizzes itu bisa dicoba-coba Bapak Ibu. Jadi bisa diklik klik 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 dulu sampai jawaban yang benarnya ketemu gitu. Nah, terus kelebihannya lagi kalau di Quizzes itu dia bisa sampai 5 opsional. Jadi cocok sekali kalau misalkan Bapak Ibu yang mengajar di SMA ya bisa pakai Quizzes ini. Kemudian di Kahoot play game-nya harus kolaborasi. Sedangkan kalau di Quizzes itu bisa play solo ya. Terus kalau di Kahoot bisa preview dan share. Kemudian bisa untuk quiz, jumble, dan survei. Jadi sebenarnya bukan cuma quiz aja ya, itu bisa dipakai untuk kita misalkan untuk kepentingan kita juga yang lain ya. Misalkan kita sebagai di sekolah itu kita ada tugas lain gitu ya selain untuk penilaian siswa. Misalkan untuk kinerja guru atau apa itu juga bisa dipakai si Kahoot-nya ini. Terus bisa bermain klasik atau tim. Kalau di Quizzes ya tadi cuman play solo, live game, bisa PR atau homework. Jadi homework ini maksudnya Bapak Ibu kita bisa kasih tugas ke anak juga dengan gamenya itu tadi. Formatnya sama seperti game tadi, tetapi waktunya itu kita kasih batasan. Jadi kayak deadline gitu. Jadi nggak live ya bentuknya ya. Jadi kalau homework seperti itu. Jadi kita bisa kasih assignment-nya itu tanggal berapa deadline-nya, kapan mulainya gitu. Jadi mereka bisa akses dari kapan sampai kapan seperti itu. Terus kemudian perbedaannya lagi kalau di Kahoot, tiap satu soal langsung muncul siapa yang mendapat waktu tercepat. Terus laporan hasil per item per sesi. Terus bisa diunduh dalam bentuk spreadsheet atau Excel. Kalau di Quizzes, perankingan setelah berakhir. Jadi kalau udah semuanya selesai, itu baru bisa di-ranking. Kemudian laporannya per item quiz. Ya jadi kayak jawaban nomor 1, itu siapa yang jawabnya salah. Maksudnya paling banyak itu menjawab berapa persen gitu. Itu kelihatan kalau di Quizzes. Terus live atau homework, terus bisa diunduh dalam bentuk spreadsheet atau Excel juga, dan bisa dibuat kelas dan terkoneksi dengan Google Class. Nah ini kelebihannya lain dari Quizzes ya daripada Kahoot itu karena dia bisa dikoneksikan dengan Google Class Bapak Ibu. Jadi kalau kayak atau misalkan kayak Bapak Ibu yang menggunakan Edmodo ya, ada nggak sih? Kalau saya juga suka pakai, jadi kadang suka saya share linknya ke Edmodo, jadi mereka bisa langsung masuk ke link Quizzes-nya seperti itu. Itu juga modelnya seperti itu. Atau kayak di Google Form, itu juga bisa. Aduh, sebentar. Ya. Kemudian apalagi perbedaannya kalau di Kahoot itu play game-nya harus ini sudah ya? Play game-nya itu harus kolaborasi, bisa preview dan share, bisa quiz, jumble, dan musik asik. Kalau di Quizzes itu tersedia meme dan create meme. Meme itu yang gini Bapak Ibu, kalau kita ngerjain satu soal, terus salah, itu suka ada tulisan kayak, wah, jangan menyerah gitu. Itu kadang muncul tulisan seperti itu kan, yang anak-anak tuh jadi ada jeda ketika mereka menjawab soal, ketika menjawabnya salah itu kayak ada responnya gitu loh dari gamenya. Itu maksudnya meme-nya. Jadi kita bisa create juga meme-nya sendiri dengan unduh gambar-gambar lain, itu bisa untuk dimunculkan di gamenya. Atau kita tinggal pilih meme-meme yang sudah tersedia dari Quizzes-nya, itu sudah banyak juga, tinggal kita pilih banyak. Terus tema quiz bisa disesuaikan. Ya temanya bisa warnanya seperti apa itu bisa kita sesuaikan. Musiknya juga asik gitu. Ini sebenarnya kalau Kahoot juga ada musiknya ya Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama ada musiknya. Kalau masalah enak atau tidak sih sebenarnya sama-sama enak kalau menurut saya gitu.
maksudnya musik-musik yang bukan dangdut koplo ya Bapak Ibu ya. Jadi musiknya itu musik-musik yang apa namanya mengajak bersemangat gitu. Jadi ketika kita mau game, ketika ada musik itu tuh kayak kita terpacu kayak ayo 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 gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi kayak anak-anak tuh ketika mendengar musik itu tuh kayak terpacu semangatnya untuk dapat nilai yang bagus atau bisa saing-saingan sama temennya, dapat nilai yang lebih baik dari temennya. Karena kan ini ada ranking-rankingannya ya kan dari hasilnya gitu. Jadi mereka juga bisa kayak gengsi-gengsian juga gitu. Nah ini tadi sudah ya. Nah ini tampilan dari kuisis ya Bapak Ibu kalau misalkan. Nah iya yang ini nih yang maksud saya tadi. Aduh mohon maaf ini jadi bececer ini gambarnya. Ini ketika kita mau report yang tadi kuisis, nah ini hasilnya Bapak Ibu. Nah nanti ketika diklik jadi seperti ini bentuknya. Nanti kelihatan nih anak yang menjawab berapa dia betulnya ini yang 90%. 90% akurasi itu adalah kalau kita apa namanya sambungkan dengan skor 1 sampai 100 itu skornya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita pakai nilai skala 1 sampai 100-nya, yang mau kita masukkan nilai itu dari yang persentase itu. Dari akurasinya. Jadi kalau dia 90% itu artinya dia mengerjakan 90% betul. Jadi cuma salah satu bahasanya kayak gitu. Kalau yang skor sampingnya itu biasanya dilihat dari kecepatan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dia dari akurasi, dari kecepatan dia menjawab dan betulnya itu baru di scoring. Jadi itu skor gamenya aja untuk peringkat. Kalau yang ini yang akurasi itu nilai skor dari dia menjawab soalnya. Jadi kalau ketika Bapak Ibu melihat nanti kan dari tampilan ini nih kita mau download atau print hasilnya yang bentuknya Excel itu nanti kelihatannya seperti ini juga Bapak Ibu. Jadi nanti ada apa namanya soal anak-anak kemudian nilai-nilainya berbentuknya presentase seperti ini. Dan enaknya lagi kalau di kuisis ini kita bisa ini Bapak Ibu email ke orang tua. Karena kan kalau kita daftar itu kan bisa juga kita mendaftarkan orang tuanya ya Bapak Ibu. Jadi orang tuanya dari siswa tersebut itu bisa dijoinkan untuk masuk ke kuisis dan kita bisa langsung sinkronisasi hasil ini ke email dari parents-nya. Jadi kita nggak usah capek-capek mungkin kalau mau buat laporan apa namanya kalau orang tuanya mau bertanya gitu ya berapa nilai kuisnya atau nilai ujiannya itu bisa di-emailkan. Tapi kalau memang nggak pun nggak apa-apa karena bentuknya kita bisa berupa Excel yang kita olah sendiri gitu nilainya. Nah ini bentuk ketika kita buka spreadsheet-nya masing-masing atau hasil dari reportnya. Kalau yang atas itu bentuk dari Kahoot, jadi dia bentuknya seperti itu, ya masih tampilannya warnanya ungu ya Bapak Ibu. Jadi dia bentuknya Excel seperti ini. Nanti di sini ada nama-nama anak-anak yang menjawab soalnya, kemudian jumlah betulnya berapa, jawaban dia apa, begitu kan. Terus kemudian akumulasi tadi presentasinya dia itu berapa, di sini terteranya seperti itu. Kemudian kalau di kuisis pun hampir sama seperti itu. Tapi tampilannya dia seperti ini ya, lebih berwarna gitu kan. Jadi kalau yang apa namanya di kuisis itu ada soalnya dimunculkan, kemudian di sini ada dua sheet ya Bapak Ibu. Jadi ada kelas level sama player level. Jadi ada berdasarkan skor dari satu kelas itu yang mengerjakan anak ini termasuk dia berapa jumlah skornya, berapa jumlah betulnya gitu. Dan kalau kita mau berdasarkan pemainnya bisa di player level, diklik sebelahnya sheet-nya. Begitu. Jadi dua-duanya sama-sama memudahkan kita untuk mengolah nilainya. Jadi kita nggak perlu lagi ngoreksi, kita nggak perlu lagi apa namanya ngurutin. Nggak ada yang pegel ya. Maksudnya kita mengurutkan nilai-nilainya gitu kan itu udah apa namanya bisa rapi gitu ya scoringnya. Jadi kita terbantu sekali sebenarnya dengan kuis ini gitu. Oke, mungkin materinya cukup dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan jika ada pertanyaan ya Bapak Ibu, silakan. Bu Cucu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Irma yang telah memaparkan materi Kahoot and Quizzes.
Ah, dipersilakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak jika jika ingin ada yang ditanyakan, acungkan tangan atau chat di kolom chat. Atau Bapak Ibu ada yang mau kasih masukan, apakah koreksian mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan ada kesalahan, silakan. Karena saya sama-sama sharing ya Bapak Ibu, karena yang saya sharing hari ini itu adalah yang sudah pengalaman saya begitu. Kalau misalkan ada yang salah atau kurang atau penyampaiannya kurang pas, mohon bisa dikoreksi. Silakan Bapak Ibu. Iya, sambil menunggu. Bapak Ayung nggak nanya Bapak Ayung? Nampaknya belum ada pertanyaan. Itu Pak Mas Roni raise hand, angkat tangan, Oh, mungkin mau bertanya. Ya, Pak Mas Roni diaktifkan silakan. mungkin Oh, di saya nggak ada. langsung diaktifkan mungkin Bapak mic-nya. Oh, di saya nggak kelihatan yang angkat tangannya. Oh gitu, iya nih ada Pak Mas Roni. Mungkin bisa Boleh Pak Mas Roni diaktifkan mic-nya. bisa langsung. Atau Bu Oke, itu Intan di kali, Bu room Intan. chatnya sudah ada pertanyaan Bu Cucu. Di room chatnya sudah ada pertanyaan, apa terlihat? Belum, Ibu. Oke. Di kolom chat. Boleh saya menyampaikan? Atau Boleh, Ibu. ya ini ada pertanyaan dari Pak Mas Roni. Apakah nilai di Kahoot atau krisis bisa kita pakai sebagai nilai raport? Ya, bisa langsung dijawab atau Silakan, bagaimana? Mak, bisa ditangkap. Langsung dijawab ya. Ya, mungkin bisa langsung dijawab sambil menunggu yang lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Mas Roni. Ini masih satu yayasan yang kita. Kemarin Pak Mas Roni juga bahas kuisis siapa ya? Mungkin bisa sharing kalau saya ada salah tadi. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kalau nilai di kuisis hasil dari kuisnya, mungkin kalau untuk nilai raport itu kalau nilai hasilnya mungkin tidak bisa ya Bapak ya. Tapi kalau untuk nilai ujian ya kita bisa. Kayak tadi saya kasih contoh kalau saya melakukan tryout USBN itu dengan menggunakan kuisis gitu. Jadi saya pakai soal-soal USBN, saya masukkan ke dalam kuisis, kemudian hasilnya saya olah menjadi nilai rapot, itu bisa Bapak. Tapi kan nilai rapot itu kan tidak hanya satu nilai ya, tapi juga ada beberapa nilai-nilai penunjang lain gitu kan, seperti nilai tugas gitu kan, yang lainnya proyek dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk penambah nilai rapot bisa, tapi kalau untuk nilai rapot murni ya tidak begitu Bapak. Mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf. Ya, bagaimana Bapak? Mungkin Bu Cucu bisa di ini. Oke tuh kata Pak Mas Roni. Oke. Oh ya. Ya mohon maaf. Saya juga nggak bisa lihat ya Bu ya chatnya. Atau iya. Pak Mas Roni cuman ke Bu Intan ya chatnya. Oh bisa aja. Oh iya private. Iya. Aduh jadi enak di private. Iya Pak Mas Roni kirim room chatnya private ke saya, berarti Pak bisa nggak bisa lihat ya. Kayaknya mau ngobrol sama Bu Intan. Oh. Yang Pantas di sini tidak terlihat Ibu. Ya dimaafkan Pak Mas Roni. Ternyata. Mungkin bisa yang lainnya atau mau menambahkan silakan Bapak Ibu. Saya yakin sekali materi saya ini kurang lengkap begitu ya, karena saya juga bukan pakarnya begitu Bapak Ibu.
apa namanya, kalau tadi saya menyampaikan ada yang kurang ya saya mohon maaf, mungkin bisa ditambahkan supaya kita juga saling bisa memperbaiki yang mana yang kurang seperti itu. Pak Ayung, mungkin Pak Ayung ada pengalaman, Pak Ayung? Pak Ayung tumben diam aja nih. Ini pertanyaannya Pak Ayungnya masih ada nggak nih di sini? Kayaknya nggak ada gambar. Ada sound itu kali backsound burung. Kalau dari segi tampilan Bu Irma Iya. itu memang lebih simpel kuisis ya. Bu Yuyun. Iya Bu, kalau misalkan kita lihat Iya, ya. langsung dari segi tampilannya itu jauh lebih simple, maksudnya lebih enak dilihatnya itu kuisnya. Karena kalau dari Kahoot sendiri dia agak kaku gitu ya Ibu. Jadi kalau anak-anak mungkin melihatnya kayaknya layarnya gitu aja gitu kan. Tapi kalau kuisis kan dia lebih unik gitu. Tampilannya tuh lebih unik aja. Jadi anak-anak mungkin lebih, kalau dari anak-anak jauh lebih menyenangkan di kuisis. Tapi ya tadi kadang kalau di kuisis itu mungkin banyak kendalanya ya Bapak Ibu ya. Mungkin teman-teman juga ada pengalaman gak sih masalah penggunaan Suka out kuisis? sendiri. Ya betul ya, begitu ya Bu Yuyun ya. Suka keluar sendiri ya, iya. Ya. Suka keluar Berarti sendiri. tinggal kecepatan kita aja ya Bu Irma ya. Iya betul. Jadi sebenarnya ya namanya segala sesuatu aplikasi itu ya ada kelebihan dan kekurangan ya Bapak Ibu, apalagi basisnya online gitu ya. Jadi ya memang nggak bisa sempurna itu gitu ya. Memang yang sempurna itu lebih bagus memang kalau kita ujian tuh ya lebih enak offline gitu, karena memang meminimalisir kendala ya. Kalau online kan kalau sinyalnya bagus ya bisa bagus, kalau tidak ya pastinya akan mempengaruhi hasilnya gitu. Apalagi kalau yang keluar-keluar itu pasti kendalanya sinyal. Kalau di Google Form aja itu yang memang pakai kuota atau sinyalnya tidak terlalu besar saja itu banyak kendalanya kan ya. Apalagi yang game online yang ini cukup lumayan sih, dia makan kecepatan internetnya juga gitu. Ya mungkin bisa dilanjutkan lagi Bu Yuyun lagi, Bu Cucu. Baik, apakah sudah nampaknya masih belum ada yang masuk pertanyaannya. Apakah dicukupkan saja Ibu? Ya, dari saya cukup sih. Silakan untuk Bu Cucu. Tinggal 5 menit lagi. Masih ada 7 menit lagi, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Saya pendengar aja, Bu. Baik. Pak Halo, Ayu Pak dong, Ayu. bisa aja nih. Rasanya Pak Ayu yang Tahu. membuat semangat ini. Enggak, kita udah melaksanakan, Bu, untuk ujian online. Ya. Sudah memakai. Pakai kuisis ya, Pak? Ya. Untuk yang IC-nya Google Form. Oh iya. Ya kami juga sama, Pak. Karena banyak kendala dari kuisis ya yang tadi itu, jadi kami lebih pakainya Google Form biar lebih resmi. Ya mungkin kalau untuk kuisis sama untuk ini kali ya, kayak kalau kuis-kuis di kelas gitu ya. Iya betul, itu lebih cocok sih karena membuat kalau untuk interaksi. ujian mungkin bisa pakainya Google Form ya. Iya, kalau dari saya juga betul lebih menyarankan seperti itu sih. Kalau ini dua aplikasi ini silakan Bapak Ibu pergunakan untuk menambah semangat belajar anak-anak di kelas yang mungkin boring ya. Apalagi kalau kayak saya ngajar IPS itu materi sejarah lagi itu pasti anak-anak tidur. Yang di depan masih tegak, belakangnya udah mulai duyung, belakang tidur gitu. Ya jadi memang harus banyak-banyak kita pintar-pintar inovasi supaya bisa tidak jemu gitu anak-anak. Ya, salah satunya mungkin ini bisa membantu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin harus inovatif. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Dalam sejarah anak senangnya jalan-jalan ke museum, Bu. Saya kok nggak suka ya Pak Ayung ya. Jalan-jalan ke museum. Berarti harus diajak Bu Yuyunnya Pak Ayung. Jalan-jalan ke museum. Bu Yuyun suaranya kecil, Bu Yuyun. Oh iya, mic pilotnya ini earphone-nya lagi ditaruh di ke atas. Oh gitu. Anginnya masuk jadi pesawatnya mungkin ditutup Bu Yuyun. Emang lagi memakai tornado yang kencang.
Baik, Ibu Irma. Iya, Bu. Sudah cukup? Iya, dari saya sudah cukup, Bu. Baik, mungkin kesimpulannya aja ya, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi kuisis dan Kahoot ini, ya jujur saja saya baru tahu. Ya, saya menambah ilmu dari sini. Kemudian dalam aplikasi ini juga ada persamaan dan perbedaannya, ada kurang ada lebihnya. Kemudian kita jadi bisa memilih, ya bisa dipakai untuk yang mana yang lebih cocok buat yang mau kita pakai. Mungkin itu aja ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu Cucu. Iya, Ibu, terima kasih kepada host Ibu Intan Pratiwi dan kepada Ibu presenter Ibu Irma, dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di room ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Ya, baik. Terima kasih Bu Cucu dan Bu Irma. Ya, semoga ilmu yang atau materi yang disampaikan atau yang di-sharing oleh Bu Irma bermanfaat untuk kita semua. Ya, termasuk yang sudah tahu jadi tambah tahu, yang belum tahu jadi tahu. Begitu ya, Pak Yung ya, betul ya? Amin, amin. Iya, betul. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita tutup saja sesi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang 2 menit lagi, Bu. Ntar izin Pak Iqbal.